teknologi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti Prof Pak Wing ini akan menjelaskan sesuatu yang mungkin baru gitu ya. Itu adalah ahlinya Pak Wing. Beliau juga sangat sangat banyak pengalamannya menjadi narasumber dan juga seminar pelatihan khususnya di bidang SLR nih Bapak Ibu semuanya, dari mulai bootcamp karya ilmiah berbasis SLR, kemudian juga workshop statistik berkaitan dengan SLR, kemudian juga masih banyak lagi pengalaman beliau ya. Ini sampai dari tahun 2022 sampai tahun 2017 tuh ratusan ya beliau mengajar dan menjadi narasumber seminar. Nah, beliau ini juga nih riwayat mengajarnya nih Bapak Ibu semuanya kebanyakan di sistem informasi, cyber security, kemudian juga akuntansi manajemen, sistem informasi manajemen, dan masih banyak lagi. Beliau ini juga menghasilkan lebih dari 50 buku yang telah diterbitkan. Salah satunya yang paling bestseller adalah menulis karya tulis ilmiah dengan komputer. Nah, nanti mungkin Pak Wing juga akan memberitahu gitu ya informasinya. Kemudian juga banyak sekali bagaimana tentang sistem informasi, memakai Excel, dan masih banyak lagi. Nah, itu mungkin sekilas berkaitan dengan profil Pak Wing. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung saja menghubungi gitu ya, karena sudah ada di tengah-tengah kita. Selamat malam Bapak Wing. Pak Wing, gimana kabarnya Pak Wing? Baik-baik, udah nggak sabar ini untuk berbagi kisah dengan teman-teman semua. Ya, luar biasa sekali ya Pak Wing. Nah, oke nih mungkin Pak Wing ya, supaya tidak berlama-lama lagi, dan seperti Pak Wing juga sudah sangat antusias bahkan mengikuti dari kemarin nih Bapak Ibu semuanya bersama dengan Prof Bisma, saya akan langsung berikan kesempatan kepada Pak Wing untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Wing saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Mas Rifki, terima kasih Pak Nono dan seluruh tim dari Epidismart. Senang sekali rasanya kalau sudah bertemu dengan teman-teman semuanya, karena kita berharap akan bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama gitu ya. Jadi kita semua akan mencoba untuk publikasi di jurnal, syukur-syukur jurnal Scopus ya. Memang yang salah satu jadi kendala bagi sebagian dari kita mungkin bahasa Inggris. Tapi sekarang sudah nggak masalah, sudah banyak aplikasi yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia dengan cukup baik. Kalau masih kurang bagus nanti tinggal pakai aplikasi yang lain ya, misalnya ada Grammarly, ada Quillbot, ada macam-macam lah gitu ya. Jadi moga-moga selama 3 hari ini bisa mengubah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk publikasi, terutama di Scopus gitu ya. Nah baik, saya akan segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam kondisi prima ya. Karena malam-malam kita bicara hal yang lumayan serius ini ya. Tapi moga-moga bisa membawa perubahan yang cukup signifikan, karena waktu akan berjalan terus. Kalau kita kehilangan sehari nggak bisa mengambilnya kembali gitu ya. Jadi Bapak Ibu, meskipun saya sudah menulis buku banyak, tapi rasanya kalau habis selesai menulis satu buku itu pengen menulis lagi gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengerjakan sesuatu, kalau tidak mengerjakan itu rasanya ada yang kurang lah gitu ya. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah lihat ada yang mengaku masih nol sama sekali untuk SLR, tapi ada yang sudah level 7. Ya mudah-mudahan malam ini ada yang punya persepsi yang sama ya, bahwa SLR itu ternyata seperti ini. Nah izinkan saya share screen dan nanti saya akan menceritakan beberapa hal ya. Baik, saya mulai dari PowerPoint saya. Nanti saya akan menunjukkan juga di luar PowerPoint ya tentunya, karena kita butuh demo. Oke. Baik, Bapak Ibu,
kita kemarin sudah membahas meta-analisis. Sebetulnya ini adalah bagian dari systematic literature review juga, tapi di situ kita mengambil data yang sifatnya kuantitatif. Jadi katakanlah kita memilih sebuah topik, lalu di dalam paper-papernya membahas dengan katakanlah regresi semua gitu ya, kita pilih yang regresi semua. Hasilnya kan ada itu ya, jadi dari uji F-nya, adjusted R-square-nya, kemudian uji parsialnya atau uji T-nya. Nah itu nanti semua dirangkum kembali, dihitung ulang lah kira-kira begitu ya, dengan prosedur-prosedur tertentu. Jadi nanti akan menghasilkan sesuatu yang berupa rangkuman gitu ya. Nah khusus malam ini kita akan banyak membahas mengenai SLR, apa sih itu paper systematic literature review. Kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Bisma bahwa systematic literature review itu menggunakan paper-paper lain ya. Jadi kita tidak lagi mencari data, tapi menggunakan paper-paper orang lain sebagai data kita gitu. Nah ini dari satu sisi praktisnya apa? Karena kita nggak perlu keluar rumah, jadi kita tinggal pilih topiknya saja, lalu akan didapat paper-papernya, nanti akan saya demokan juga Bapak Ibu ya. Nah jadi sekali lagi ini kita memilih berdasarkan topik tertentu. Misalnya kalau dari sisi dunia bisnis ya, dunia saya dekat dengan akuntansi, digital marketing misalnya, atau perilaku pengguna terhadap medsos, atau perilaku pelanggan terhadap medsos. Nah itu nanti semua kita kumpulkan paper-papernya, kemudian kita analisis. Untuk menganalisisnya, sebenarnya sudah banyak pedomannya. Tadi malam oleh Prof. Bisma disinggung PICO ya. Nah, PICO ini pun nanti juga ada beberapa variasinya, ada yang PICOS, ada yang PICOT, gitu ya. Tapi intinya kurang lebih sama. Nah, kalau di SLR itu nanti yang banyak adalah Prisma. Walaupun masih ada beberapa yang lain Bapak Ibu ya. Kemudian ketika kita sudah menentukan, oke, saya mau menggunakan panduan Prisma atau panduan PICO atau yang mana lah, terserah ya. Ini nanti Bapak Ibu juga bisa mempelajari. Kemudian saya mau cari topiknya nih ya. Topiknya apa? Lalu saya cari di database paper yang mana. Biasanya sih Scopus ya kan. Tapi bisa juga dari Elsevier, dari Google Scholar gitu ya. Jadi dari Google Scholar, dari PubMed, dari Crossref, dari ProQuest, dari macam-macam ada ya. Nah yang saya anjurkan sih nanti Scopus ya. Jadi dari Scopus, karena biasanya kita akan memilih jurnal-jurnal yang nanti terbitnya di Scopus juga gitu ya. Jadi kita harus cari sumber dari situ. Oke. Kemudian dari paper-paper yang sudah kita peroleh akan kita analisis, kita ambil sari madunya lah gitu ya. Kita ambil sari madunya, bisa saja misalnya dari metodologinya, dari teori yang digunakan, dari variabelnya, dari hipotesisnya, dari alat analisisnya atau alat statistiknya. Jadi banyak gitu ya. Bahkan kita juga bisa memilih, katakanlah pengarangnya ada berapa. Dari paper-paper yang judulnya apa topiknya saya pilih tadi itu rata-rata penulisnya berapa orang sih? Kalau mau lebih dalam lagi bisa saja yang cewek berapa, yang cowok berapa. Selama ini sih yang gampang cuma tahun ya. Jadi paper ini yang berkaitan dengan judul yang saya cari tadi, tahun 2019 ada berapa, tahun 2020 ada berapa. Jadi kuncinya di sini ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Jadi kita mau mencari apa di situ. Lalu dari situ nanti kita buatkan grafiknya, kita buatkan tabelnya, dan sudah barang tentu kita buatkan narasinya. Nah, di sini yang enak adalah
kita tidak perlu membaca paper itu sampai mendalam. Ya sebetulnya sih sebaiknya sih tetap perlu gitu ya. Tetapi ketika kita menjalankan penelitian berbasis SLR ini, kita tinggal mencari itu tadi. Jadi katakanlah paper yang terkumpul ada 40 paper misalnya. Dari 40 paper ini, kita buka satu-satu masing-masing dari negara mana. Kita catat di Excel aja dulu. Ya, dari paper 1 sampai 40. Paper nomor 1 dari Indonesia, paper nomor 2 dari Vietnam, paper nomor 3 dari Amerika, nomor 4 dari Jerman, dan seterusnya Bapak Ibu. Ya, tulis saja semua dulu gitu. Kemudian di kolom kedua nanti tahun. Paper ini tahun berapa? Tulis lagi gitu ya, di masing-masing paper jadi tulis lagi. Kemudian yang ketiga, teori yang digunakan. Landasan teorinya apa? Oh, ini pakai landasan teori ini pakai landasan teori ini, pakai landasan teori ini. Tapi ada beberapa yang nggak pakai landasan teori, nggak apa-apa. Ya, nanti juga kita laporkan. Berdasarkan teori A ada segini paper, teori B ada segini paper, yang nggak pakai landasan teori ada segini paper. Nah, itu kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap di sini. Jadi kita mau mencari atau mengambil informasi apa saja di sini. Oke? Nah, kemudian kita buatkan papernya. Nah, sudah aman kan? Kalau sudah kita buatkan papernya, lalu kita cari jurnal Scopus yang bisa menerima systematic review atau systematic literatur review. Jadi kurang lebih ringkasannya begitu Bapak Ibu ya. Jadi dari satu sisi kita tidak kesulitan untuk mencari data, lalu kita juga tidak harus membaca paper mulai dari halaman 1 sampai halaman terakhir, karena kita cuma mencomoti data-data penting gitu ya. Nah, ini saya kira mudah juga bisa dikerjakan bersama-sama. Ini bedanya peneliti di Indonesia dengan di luar negeri biasanya ya. Kalau penelitian di Indonesia itu orang sukanya sendirian gitu ya. Karena apa? Karena poinnya nggak mau dipotong. Tapi sebenarnya berpikirnya jangan begitu. Kita dalam setahun bikin 2 atau 4 paper lah gitu ya. Yang paper pertama saya ngajak teman saya yang itu, paper yang kedua saya ngajak teman yang lain, paper ketiga saya dengan yang lain lagi. Nanti kadang-kadang saya jadi penulis pertama, kadang-kadang jadi penulis kedua gitu. Hasilnya akan lebih banyak Bapak Ibu ya. Jadi beberapa jurnal pun juga meminta kita untuk menulis minimal 2 orang. Jadi kalau 1 orang itu pasti wawasannya lebih terbatas gitu ya. Tentu 2 orang ini yang seimbang ya, jangan biasanya para bos atau para senior itu kalau diajak ya sudahlah selesaiin aja gitu. Yang penting nama saya masuk di nama pertama aja gitu. Ini yang cilaka ya. Nah, harusnya penulis itu kurang lebih ya setara lah. Oke, itu tadi mengenai SLR Bapak Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan, bedanya dengan literatur review apa sih Pak gitu ya. Nah, literatur review memang harus kita kerjakan biasanya untuk mengisi bab 2 di penelitian kita ya. Kalau di paper ya setelah introduction itu harus ada literatur review ya, atau kajian penelitian terdahulu gitu ya. Bisa juga menceritakan kondisi sekarang seperti apa. Nah, untuk review yang seperti itu, untuk mengisi bab 2 tesis atau disertasi atau skripsi, kemudian mengisi bagian setelah introduction kalau di paper, itu biasanya adalah literatur review saja atau traditional review. Mengapa disebut begitu? Karena biasanya Bapak Ibu mengambil hanya beberapa paper aja. Ya, katakanlah 5 atau 10 paper, kemudian kita amati, kita baca mereka membicarakan apa sih tentang topik yang sedang kita tulis gitu ya. Jadi kita langsung melihat di situ pembahasannya seperti apa. Nah, ini agak berbeda dengan systematic review atau systematic literature review. Kalau systematic literature review ini dilakukan nanti untuk menjadi sebuah paper sendiri. Beda dengan traditional review tadi, ini menjadi bagian dari paper lain ya, atau menjadi salah satu bab di disertasi atau di tesis.
atau di laporan penelitian. Nah, kalau di SLR enggak, memang tujuannya bikin review gitu ya. Nah, biasanya kita membatasi tahunnya antara 5 sampai 10 tahun lah gitu. Jadi kita nanti bisa menceritakan kepada pembaca selama 10 tahun terakhir topik penelitian ini itu seperti apa perkembangannya. Apakah topiknya begitu-begitu saja, apakah ada yang semakin bertambah banyak papernya atau ada yang semakin berkurang papernya. Nah, itu nanti bisa kita laporkan ya. Jadi bedanya ada di situ, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu apalagi Pak bedanya dengan meta-analisis? Kalau meta-analisis semalam sudah diceritakan panjang lebar oleh Prof. Bisma ya, banyak hitungan-hitungan kan di situ ya, banyak hitung-hitungan. Aplikasinya juga RESTman, jadi review manager. Di situ kita memasukkan paper-paper yang kuantitatif, Bapak Ibu, yang kuantitatif. Karena kita harus mencari hasil hitungan, berbeda dengan SLR tadi ya. Kalau SLR itu Bapak Ibu boleh menggunakan mengambil tahun penerbitan, boleh menghitung jumlah penulisnya, boleh mendata teori yang digunakan dan seterusnya. Bahkan saya juga biasanya saya suka menggunakan apa? Di paper-paper itu biasanya kan ada accepted kapan, lalu direview kapan, lalu dipublish kapan, gitu ya. Ada 3 tanggal itu kan. Nah, itu saya masukkan. Nanti bisa saya ceritakan untuk paper-paper di Q1 ternyata butuh waktu dari masuk sampai direview itu berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, dari direview sampai dipublikasi butuh waktu berapa lama. Lalu kita bandingkan Scopus yang nilainya gratis sama Scopus yang berbayar, itu ada beda waktunya enggak? Gitu kan? Nah, itu SLR, jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung yang rumit-rumit. Tapi kalau meta-analisis Bapak Ibu, kita mengambil hasil hitungan dari paper-paper lain, karena penelitian si A itu menemukan bahwa variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y dengan adjusted R-square-nya berapa persen, lalu dengan signifikansinya berapa persen, UCF-nya berapa persen. Kalau perlu standar error-nya berapa. Nanti dengan penelitian lain juga begitu, saya bandingkan, lalu saya rata-ratakan. Itu adalah meta-analisis Bapak Ibu. Dan memang ini sedikit lebih sulit ya, karena kalau kita mengambil, tadi malam Prof. Bisma bilang harus minimal 9 kalau di lingkungan beliau, ya, 9 paper. Nah, berarti kita harus mencari 9 paper yang ada hitungannya semua. Ya. Kalau di SLR ini enggak, kita cari judul tertentu, nanti dapatnya bisa 1000, bisa 500, bisa berapa, lalu nanti kita potong-potong-potong untuk masuk Scopus biasanya ya kira-kira tinggal berapa, 40 lah gitu ya, 30 sampai 50 sudah cukup, jadi nggak perlu banyak-banyak. Bapak Ibu nggak perlu terlalu bersemangat lalu, saya mau menganalisis 200 paper, janganlah, itu menghabiskan waktu. Kecuali Bapak Ibu kurang kerjaan ya. Tapi kalau di Scopus itu rata-rata ya 30, 40 sudah cukup. Ada juga sih yang 100, 110 ada juga. Ya, itu tergantung dari semangat Bapak Ibu lah. Mudah-mudahan malam ini membuat Bapak Ibu terbakar semangatnya, dalam seminggu ke depan saya mau ngerjain paper SLR gitu ya. Jadi ini penelitian yang sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Kemudian jenis-jenis review yang lain masih banyak lagi Bapak Ibu ya. Mungkin saya identifikasi ada 12 atau 14 lah gitu. Ada critical review, ada conceptual review, ada integrative review, semacam-macam lah gitu ya. Jadi tapi yang kita amati ini aja, systematic literature review dan meta-analysis. Oke. Nah, ini contoh di Scopus, Bapak Ibu, saya cari kata systematic literature review, baik di title maupun di keywords, saya mendapat 200 judul langsung Bapak Ibu. Ya, ini untuk tahun 2019 sampai 2022, sampai 2021. Saya cari, ini ketemu semua Bapak Ibu. Ya, judulnya ada yang pakai systematic reviews, ada yang systematic literature review, dan seterusnya.
Tapi ini kan bidangnya macam-macam. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mencari mau mengerjakan paper systematic literature review, jangan menggunakan kata kunci ini. Yang kita review harus paper yang biasa, yang penelitian primer, penelitian langsung. Jangan paper yang systematic literature review, karena paper SLR itu sudah ringkasan, mau diringkas lagi gitu ya. Tapi nggak tahu kalau nanti setelah kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahun lagi gitu ya, Bapak Ibu sudah melihat banyak paper SLR, lalu Bapak Ibu ingin merangkum paper-paper SLR itu tadi. Nah, itu mungkin bisa ya, tapi saat ini masih belum. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari judul-judul ini, sudah cukup kelihatan ya bahwa ini dari Scopus. Kemudian, dari mana sih asalnya perkembangan paper SLR ini? Memang yang mengawali dulu dari dunia kesehatan. Tidak mengherankan Prof. Bisma tadi malam menjelaskan panjang lebar mengenai meta-analisis ya, itu karena memang di dunia kesehatan sudah lebih dulu ada, kira-kira 10 tahun yang lalu di paper Scopus ada 65 yang membahas tentang systematic literature review ini. Kemudian disusul oleh bidang sains dan teknologi. Nah, di bidang sosial ya belum genap 10 tahun yang lalu ini Bapak Ibu ya. Jadi kesempatannya masih sangat luas ya, bagi Bapak Ibu yang dari bidang sosial dan dari bidang pendidikan. Ini masih langka penelitian mengenai ini gitu ya. Jadi di semua bidang pun juga banyak lah. Nah, ini semalam yang disampaikan oleh Prof. Bisma, saya ambil juga dari penelitian orang lain. Di sini mulai dari paling bawah ya, ini adalah cerita mengenai background information atau expert opinion dan seterusnya ya, sampai di atas yang paling tinggi sendiri adalah meta analisis, karena itu hitungan ulang. Sedangkan systematic literature review ya di runner up lah gitu ya. Tapi antara SLR dan meta analisis ini memang masih satu rumpun ya, jadi mereka sama-sama. Kemudian kalau Bapak Ibu melakukan penelitian seperti biasanya itu ada variabel, ada data, kemudian ada analisis, itu di mana sih? Di daerah kuning ini Bapak Ibu. Di daerah kuning ini. Karena apa? Karena Bapak Ibu meneliti biasanya itu di satu subjek, di satu objek tertentu, dengan data pada kurun waktu tertentu, dengan metode tertentu, jadi sangat terbatas sebetulnya ya. Tapi kan banyak penelitian-penelitian di situ ya. Nah, kalau nanti kita sudah ingin mencoba ke SLR, berarti Bapak Ibu sudah langsung naik ke puncak tangga di sini. Ya, minimal pengetahuan Bapak Ibu adalah merangkum semua yang ada. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bisa menambahi pendapat. Oh, ini perlu saya ajukan kritik karena perkembangan topik ini selama 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kok kayak gini gitu ya. Harusnya ada pembahasan mengenai ini gitu. Nah, itu baru Bapak Ibu perlu banyak bacaan gitu ya. Lalu perbedaan yang lain ya ini tidak usah saya bahas secara detail lah ya. Tadi malam sudah sempat dibahas oleh Prof. Bisma, ada sedikit mungkin ya perbedaan, nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa systematic review ini memang ada upacaranya, ada prosedurnya. Kalau literatur review yang tradisional kan kita cuma ambil paper orang lain, kita baca, lalu kita tulis ulang kan gitu ya. Jadi intinya di situ. Nah, untuk langkah-langkah lengkap menulis paper SLR, Bapak Ibu nanti bisa baca papernya Page et al. Dia mengusulkan adanya protokol Prisma. Saya tidak akan membahas satu persatu langkah-langkah ini karena cukup detail dan biasanya saya juga tidak mengerjakan sampai detail lah gitu ya. Pertama, identifikasi paper yang akan kita bahas, akan kita masukkan sebagai bahan SLR. Oke, kemudian nanti sajikan ringkasan dan seterusnya. Ya ini nanti PowerPoint-nya dibaca aja Bapak Ibu ya. Ini prosedur detailnya seperti itu. Jadi kita tidak akan membahas ini satu persatu karena Bapak Ibu akan vertigo kalau melihat ini terlalu banyak gitu ya. Nah, yang saya sampaikan adalah secara ringkas aja Bapak Ibu. Secara ringkas itu
ada dua protokol yang cukup populer di bidang SLR, sedangkan di meta analisis tadi malam Prof. Bisma juga mengatakan bisa pakai Prisma juga gitu ya, tapi bisa juga pakai Pico. Jadi terserah lah, ini bukan suatu harga mati, tapi dari kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nanti mengumpulkan paper berdasarkan kata kunci tertentu, kemudian kita gambarkan diagram prismanya seperti di kanan ini Bapak Ibu. Diagram prisma ini sebetulnya adalah untuk menceritakan paper yang saya cari itu ada berapa dari awalnya, kemudian saya singkirkan sedikit demi sedikit, akhirnya tinggal berapa. Mengapa disingkirkan? Misalnya ada yang bukan paper tapi masih di proceeding, terus ada yang tidak menggunakan landasan teori, lalu ada yang datanya tidak disebutkan, dia langsung menyampaikan hasilnya, dan seterusnya lah. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita nggak bisa melihat isi papernya, termasuk tidak ada gitu ya. Jadi kita sudah dapat abstraknya tapi kita cari papernya nggak ada, bisa saja seperti itu. Jadi ini adalah laporan mulai dari kita peroleh pertama misalnya 1000, kemudian kita kurangi dengan berbagai kriteria, dari 1200 di atas dikurangi berapa ini, 400, 300, 100, 800, 1100 ya. Ini mestinya tinggal 1200 dikurangi 800, mestinya 400 ini ya. Mestinya 400. Oke lah, ini ada kesalahan, 500 lalu dikurangi lagi 300, jadi tinggal 200 ternyata yang bisa saya peroleh cuma 80, yang 120 nggak bisa diperoleh ya, di sayap nggak ada misalnya. Tapi kalau nulis paper jangan sebut-sebut sayap ya, karena sayap itu tempat terlarang gitu ya. Lalu dari 80 ini ternyata kita cek lagi ada beberapa jurnal yang sudah berhenti dan mungkin tidak ada data atau apalah yang menyebabkan kita menyingkirkan dia, nanti tinggal 55. Nah, 55 inilah yang akan kita review. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya. Diagram Prisma itu preferred reporting items for systematic literature review and meta-analysis. Jadi kita menggunakan prosedur ini. Ya, walaupun kalau nanti kita cari banyak juga paper-paper di Scopus yang tidak pakai ini ya. Ini harap maklum karena diupdate itu baru tahun 2020 kemarin. Nah, kalau kita sudah dapat ini, kemudian kita mengambil intisari paper-papernya tadi, kita lihat satu-satu, landasan teorinya apa, negaranya mana, penerbit tahun berapa, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Bahkan kalau perlu jumlah kutipannya berapa, daftar pustakanya ada berapa banyak. Ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan ya. Nah, lalu setelah selesai ya sudah kita cari jurnal untuk kita kirim ke sana paper kita. Tadi sudah saya singgung di depan, ada baiknya jurnalnya ada yang sifatnya murah atau gratis, dan ada juga yang mahal. Biasanya yang mahal lebih cepat ya. Tapi ya nggak rela lah keluarin jutaan hanya untuk sebuah paper Scopus. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah mendekati guru besar dan kurang itu ya apa boleh buat ya, nanti balik modalnya cepat sekali itu. Oke, kemudian untuk menggambar diagram prismanya ini nanti Bapak Ibu tidak perlu menggambar sendiri ini ya, tapi ada aplikasinya, yaitu ada di link yang saya tulis di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi kotak-kotak yang ada di sini. Meskipun isinya bukan otomatis itu artinya ketika saya menambah di satu kolom tidak akan menambah paper di kolom lain, atau kalau saya mengurangi tidak otomatis mengurangi yang lain. Jadi semua angka ini harus kita hitung sendiri. Ya, siapkan kalkulator di layar lah gitu ya. Nanti otomatis akan didapat gambar ini, tinggal di copy aja ke naskah paper Bapak Ibu.
Kemudian kalau diagram prisma yang lengkap itu seperti yang tampak di layar ini, ada yang di sisi kanan, ini artinya apa? Yang di sisi kiri, di atasnya kuning itu adalah dari satu database yang kita pilih tadi, misalnya Scopus atau ProQuest atau IEEE atau apalah gitu ya. Nah di sebelah kanan itu nanti ada tambahan misalnya dari Sinta, ya kita mau nambahin dari Sinta atau dari database lain atau database manual kita, karena kita juga punya paper-paper yang tidak dari Scopus tapi kayaknya menarik juga untuk dimasukkan gitu ya. Nah itu bisa dimasukkan dengan mengisi kotak yang paling atas ini, diganti included. Kalau included berarti ini ditampilkan, kalau kita not included, ubah not included, maka di sini tidak akan ditampilkan. Jadi ya, untuk menggambar prisma jangan khawatir, relatif mudah. Dan apa bedanya dengan SPAR4 SLR? Sebenarnya sama ya, cuma di sebelah kiri ini kalau SLR ada 4 tahapan, kalau di sini 3 ya. Tapi ya ini sekali lagi bukan sebuah harga mati, bukan sebuah standar yang kaku gitu. Kita masih tetap bisa menggambar sendiri bahkan ya kalau mau. Jadi silakan aja Bapak Ibu nanti mau pilih yang mana ya. Kalau mau menggambar manual pakai Excel ya gampang, pakai PowerPoint juga gampang. Oke. Nah, nanti panduan mengisinya ini bagaimana bisa kita lihat di sini. Jadi untuk database itu nanti akan masuk ke sini. Jadi kalau dari database katakanlah dari Scopus ya kita dapat 200, maka kita tambahkan 200. Kemudian register itu ada di sini. Register adalah tempat dikumpulkannya paper-paper SLR. Misalnya Prospero ya, Prospero itu database yang berisi paper-paper SLR saja. Nah, database register ini berguna untuk mencegah orang melakukan hal yang sama. Jadi misalnya gini, di antara kita yang 1.500 lebih ini malam ini, tiba-tiba nanti kita punya ide, waduh, kita mau bikin paper SLR yang topiknya apa ya? Nah, kita semua lalu tiba-tiba punya pendapat yang sama. Oh, mau mencari paper yang membahas tentang COVID. Nah, ternyata ada 10 orang yang membahas tentang COVID gitu. Ini kan jadi pekerjaan yang sia-sia karena 10 orang biasanya mencari dari database yang kurang lebih sama ya, kalau nggak PubMed ya, Scopus ya, Google Scholar kan kurang lebih sama. Kalau ada 2 orang yang meneliti hal yang sama begini untuk SLR itu sifatnya jadi percuma gitu ya. Ada 2 orang yang menulis topik yang kurang lebih sama. Nah oleh karena itu supaya mencegah terjadinya itu ada orang yang atau pihak-pihak yang membuat register. Jadi ketika saya mau meneliti tentang SLR pengaruh COVID terhadap pendidikan misalnya, maka saya daftarkan di register itu. Saya mau meneliti tentang topik ini, lah mungkin dia tahu bahwa saya masih seorang diri, maka dia menawarkan diri kepada saya. Halo Mr. Winarno, mau nggak kita join? Saya juga minat ini penelitian ini. Kalau saya mau ya jalan, kalau enggak ya enggak kan gitu. Jadi ini cukup bagus lah adanya register ini gitu ya. Lalu nanti juga setelah berjalannya waktu, saya harus melaporkan, oh saya sudah mengumpulkan sampai segini, saya sudah sampai tahap ini. Lalu saya sampai tahap final, lalu saya tahap publish gitu kan. Jadi tujuannya itu supaya kita nggak buang-buang waktu ya, karena kalau saya sudah meneliti pengaruh COVID terhadap pendidikan, kemudian saya hampir selesai, Bapak Ibu baru mulai, nanti paper saya terlebih duluan, paper Bapak Ibu kan nggak kebaca lagi gitu ya, karena sudah ada yang membahas itu, ngapain membaca paper lain kan gitu ya. Lalu siapa tahu berbeda Pak, tapi ya kurang lebih kan harusnya sama kalau metodenya sama-sama terstruktur gitu ya. Jadi tujuannya itu. Kayaknya yang lain-lain nanti bisa diikuti sendiri. Masing-masing kotak itu angkanya lari kemana sudah saya beri. Jadi Bapak Ibu nanti dapat
PowerPoint-nya ini nanti bisa mengikuti ya. Oh, kalau saya isikan itu nanti masuknya ke situ, kalau saya isikan ke situ masuknya ke situ. Ya. Lalu di kolom yang kiri ini sebetulnya adalah kolom yang atasnya ini mengurangi kolom yang di kirinya. Jadi kolom atas kiri ini dikurangi ini akan ketemu ini. Record screen akan dikurangi record excluded, ketemunya bawahnya ini. Ini akan dikurangi ini, ketemunya ini. Ini dikurangi ini, ketemunya ini. Itulah kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi relatif gampang lah. Oke, kemudian kita lihat contoh paper SLR-nya seperti apa, Pak. Untuk mencari paper SLR, Bapak Ibu nomor satu harus ya. Ini saran saya bukan harus menurut siapa gitu. Bapak Ibu cari dulu di Google Scholar. Mengapa harus cari di Google Scholar? Karena itu yang biasanya menampilkan macam-macam kan. Google Scholar itu adalah database paper yang paling banyak menampilkan informasi gitu. Tapi informasinya ya ada proceeding, ada buku, ada artikel, ada majalah dan seterusnya, majalah ilmiah. Jadi segala macam masuk. Jadi kalau bisa Anda jangan melakukan SLR untuk paper-paper yang terbit di jurnal terindeks internasional. Tapi kalau untuk paper-paper yang mungkin di dalam negeri belum ada rankingnya gitu ya nggak apa-apa, sekaligus untuk latihan ya, terutama bagi para mahasiswa juga nggak jelek-jelek amat kok. Jadi kita misalnya cari pengaruh digital marketing terhadap marketplace. Nah itu kita bisa cari dari Google Scholar, nanti terus diambil topik-topik judul-judul yang berkaitan dengan itu, ada berapa. Untuk mencari paper yang bagus, misalnya yang saya tampilkan di layar ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa nggak menilai 3 paper yang tampil di layar ini bagus atau tidak? Ya, dari informasi yang tampak di layar ini Bapak Ibu bisa menilai nggak paper-paper ini layak untuk dibaca atau tidak? Ya, sebetulnya bisa. Dari mana? Dari informasinya ini dirujuk berapa kali gitu. Ya. Paper ini sudah dirujuk 303 kali. Jadi ya menurut saya ini kan terbitnya tahun berapa? 2021 ya. Tahun 2021 sudah dirujuk 300 kali. Menurut saya bagus Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu lihat paper yang sudah 5 tahun, 6 tahun, dirujuk baru 2 kali. Alah itu paling dirujuk oleh mahasiswa bimbingannya sendiri kan gitu. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu levelnya sudah naik, akan punya pendapat begini. Publikasi oke sih, tapi kalau kita publikasi terus nggak ada yang ngutip, nggak ada yang baca, artinya apa Bapak Ibu? Saya udah jadi guru besar, paper saya udah banyak di Scopus, di WOS, tapi yang ngutip 1 orang, 2 orang, udah 3 tahun, udah 5 tahun. Nah, menurut saya agak ada sesuatu gitu ya. Jadi, kalau bisa kan Bapak Ibu nulis sesuatu lalu dikutip banyak orang, kan gitu ya. Loh, tapi kan ini topiknya susah ya sih, mungkin topiknya susah. Loh, tapi ya kira-kira gitu. Nanti Bapak Ibu kan ibaratnya ingin sekolah kan tidak asal sekolah. Bapak Ibu ingin beli handphone kan tidak asal beli handphone, kan gitu ya. Pasti ada sesuatu yang ada di dalam handphone itu. Susah nggak apa-apa, gitu. Oke. Kemudian bagaimana kita mencari paper? Ya Bapak Ibu, ini lihat dari satu paper yang saya ambil, misalnya ya, dia menceritakan saya mencari topik leader, entrepreneur, karena ada yang entrepreneur, ada yang entrepreneur, ya itu perbedaan kata-katanya. Jadi ini teknik mencari papernya pun, menuliskan kata kuncinya pun harus dilaporkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mencari di mana, kapan, dengan menuliskan apa, hasilnya seperti apa. Ibaratnya begitu. Toh penelitian itu memang karakteristiknya begitu ya, supaya bisa dikerjakan oleh orang lain. Dikerjakan ulang. Untuk menulis skripsi kan boleh Bapak Ibu di S1, kita replikasi kepunyaan orang nggak apa-apa. Ya, tapi bukan berarti direplikasi persis banget ya.
Tapi ada perubahan, misalnya dari objeknya, dari tahunnya, dari negaranya, dan sebagainya. Tapi langkah-langkahnya kurang lebih sama. Kalau S1 replikasi nggak apa-apa. Ya, kalau S2 sudah mulai mengubah-ubah. Jadi antara variabel yang diacu seperti apa, model yang diacu seperti apa, ada yang diubah 1, 2, gitu ya. Tapi kalau sudah disertasi ya memang harus ada karya sendiri, variabel apa yang Anda usulkan gitu. Jadi kurang lebih itu bedanya, tapi alur cerita di dalamnya kurang lebih sama lah. Terus contoh berikutnya adalah Bapak Ibu kalau melihat paper-paper yang ada model-modelnya begini, Bapak Ibu lihat ini dengan topik yang sama ya, jadi jangan lupakan itu. Oh, dia menggunakan variable vision, menggunakan innovation capacity, ada perceived opportunities, dan seterusnya. Nah ini jadi Bapak Ibu juga simpen ini, paper nomor 1 ini, variabelnya adalah ini. Ya, nanti paper nomor 2, variabelnya apa. Mungkin mereka menggunakan 2 istilah yang berbeda untuk maksud yang sama. Vision. Mungkin ada yang menggunakan kata mission, ya. Ada yang pakai kata visi, ada yang pakai kata misi misalnya, ya. Kan itu perbedaannya sangat tipis ya. Nah, Bapak Ibu harus bisa memutuskan ini visi dan misi mau saya bedakan atau saya jadikan satu. Nanti menggunakan nama Bapak Ibu aja. Menurut Bapak Ibu namanya apa gitu ya? Oh, visi. Nah, kalau ada orang nulis misi ya sudah masuk ke sini. Ada yang nulis renstra. Waduh, ini kok renstra tapi kok bunyinya kok mirip misi. Ya sudah masukkan walaupun dia menggunakan nama renstra, tapi karena isinya mirip definisi visi atau misi Bapak Ibu, masukin ke situ. Jadi jangan asal comot variabel ya, karena kan orang ada yang menggunakan variabel pakai huruf Yunani, ada yang pakai singkatan ABC, ada yang pakai akronim, ada yang nama lengkap. Jangan ditulis semua, tapi harus dijadikan satu sehingga nanti bisa disimpulkan, oh yang menggunakan X1 ada berapa persen, yang menggunakan X2 ada berapa persen, dan seterusnya ya. Terus bisa juga negara, misalnya Bapak Ibu ya, bisa memasukkan paper-paper itu terbitnya dari, paper itu dari negara mana sih? Ya papernya sih orang Indonesia ya, tapi dia kan bisa menerbitkan di Hungaria, bisa menerbitkan di Australia dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil data, papernya terbit di mana? Atau data papernya ada di mana gitu ya. Jadi peneliti ini data papernya ngambil dari mana? Ada penelitian orang Indonesia, ada penelitian orang Malaysia, data mereka dari mana? Nah, itu bisa seperti itu ya. Oke, itu contoh data negara. Kemudian ada data temuan. Nah, ini yang bisa untuk meta-analisis. Ya, untuk meta-analisis, ini kan dari hasil olahan paper ini tadi, ada outer loadings untuk model yang pertama seperti ini, model yang kedua seperti ini, nanti peneliti yang lain seperti apa, ya. Kemudian ada nilai rho-nya berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita rangkum jadi satu, penelitian-penelitian yang melibatkan entrepreneurial leadership, itu melibatkan variabel-variabel ini, nilainya setelah saya rangkum jadi berapa. Inilah meta-analisis ya. Contoh paper kedua Bapak Ibu ini lebih detail, judulnya ada kata-kata SLR ya. Jadi the role of information system in the sustainable development of enterprises, a systematic literature network analysis. Dikerjakan oleh berapa orang, lalu ini ada receive kapan, accepted kapan, publish kapan. Ini keren banget Bapak Ibu, cuma sebulan terbit ini ya. Jadi bulan Maret dia kirim, 1 bulan sudah di-accept dan dipublish 3 hari kemudian. Ya ini MDPI, tapi MDPI itu oleh Dikti ikut di Bredel, padahal di luar negeri sana baru 1 perguruan tinggi ya yang melarang dosen-dosennya menerbitkan ke sini sama dihindawi. Tapi kok Indonesia ikut-ikutan semua nggak boleh gitu. Papernya nggak jelek-jelek amat sih mestinya ya. Jadi ya sangat disayangkan kalau Anda punya di sana lalu oleh Dikti tidak dikenal. Ini yang bikin mules memang ya.
Jadi paper kita terbit setahun yang lalu di jurnal Scopus, dia Q1, tiba-tiba tahun ini dia di discontinue, paper kita ikut-ikutan di discontinue. Ini saya kira nggak fair ya, Dikti ya. Kan pada waktu saya menerbitkan dulu, standar yang saya penuhi kan standar Q1. Demikian juga ketika saya lulusan UI, dulu ketika saya lulus UI itu kan masih akreditasi A lah misalnya gitu ya. Kemudian saya malam ini mau ngelamar ke satu kantor, syaratnya harus lulusan perguruan tinggi akreditasi A, ternyata UI sudah bukan di ibu kota, akreditasinya sudah turun, maka saya juga dianggap ikut turun akreditasinya. Nah ini nggak fair ya. Ya nggak apa-apa lah gitu ya. Itu di luar pembicaraan kita, hanya iseng-iseng aja. Nah ini bisa Bapak Ibu teliti, ternyata dalam 1 bulan udah terbit. Ini Q1 ya, di MDPI. Nah lalu untuk jurnal-jurnal yang ngetop di bidang information system dengan topik dia, itu ini jurnal-jurnalnya. Ya, jurnal-jurnalnya ini. Nanti dia akan mencari dari situ. Dia mencari dengan kata apa, ditulis di sumber database-nya di mana, di jurnal yang mana, dia sebutkan jurnal-jurnalnya itu. Ya, lalu diperolehlah 132 paper dari tahun 93 sampai 2018, lalu dia kerjakan deskriptif analisisnya, ya, lalu dihitung-hitung, dianalisis dengan metode-metode yang ada di bawah ini. Ini cerita dia mengerjakan paper-papernya Bapak Ibu. Lalu nanti hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini dari paper yang saya tunjukkan tadi, artikel distribution by journal. Nah, tadi kan jurnal ini ada beberapa. Ternyata dari MIS Quarterly tetap masih paling banyak. Ini memang salah satu jurnal top di bidang information system ya. Kemudian yang kedua dan seterusnya adalah seperti ini. Oh ternyata jurnal yang paling ngetop tetap yang kiri, yang tidak begitu ngetop information system research ada di kanan. Kemudian berdasarkan tahunnya, masing-masing topik paper tadi terbit berapa banyak. Ternyata tahun 93, 94 itu cuma 1, 2, 3 gitu ya. Nah sejak tahun 2008 itu naik terus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika nanti mencari topik, Bapak Ibu kalau bisa cari dulu trennya begini. Kalau dari website Scopus bisa sih. Jadi kita cari topik tentang, misalnya tentang e-government atau tentang virtual account, virtual money gitu ya, atau tentang cryptocurrency. Nah nanti topiknya kira-kira meningkat gini enggak Bapak Ibu? Kalau topiknya berkebalikan dari yang tinggi menuju ke yang paling rendah, berarti topik itu sudah tidak menarik. Misalnya katakanlah grafik yang kiri itu tahun ya, misalnya bawahnya itu tahun. Nah ini semakin lama semakin kecil, jangan Anda tulis SLR-nya percuma, karena sudah enggak menarik lagi, gitu ya, sudah enggak banyak lagi. Terus metodologi penelitiannya dengan cara bagaimana? Ternyata yang paling banyak adalah dengan studi empiris. Lalu yang studi-studi lain ada seperti ini, yang eksperimental cuma 1. Ada dengan simulasi juga cuma 1. Terus yang berikutnya adalah ini archival dan sebagainya. Yang interview ternyata malah paling sedikit, yang archival dan multi source dari berbagai sumber ternyata lebih banyak. Nah Bapak Ibu kan bisa ngelihat, oh ternyata penelitian di bidang information system suasananya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa ikut-ikutan. Lalu nanti analisisnya bagaimana, ternyata yang paling banyak tetap metode statistik gitu ya. Kemudian dari sisi negara, oh negaranya tadi saya hitung-hitung semua, ternyata yang paling banyak adalah USA, disusul UK dan seterusnya sampai paling bawah nanti enggak disebut negaranya. Dari sekian paper yang saya teliti ada 16 yang tidak menyebutkan negaranya di mana gitu ya. Lalu industrinya yang diteliti mencakup di mana? Oh, ini ternyata ada sebarannya kayak gini, dan yang others dan non spesifik itu cukup banyak. Lalu ada lagi bidang-bidang ilmunya lah. Ini terserah Bapak Ibu mau ngikutin yang mana.
Kemudian kita juga bisa gambar seperti ini. Kalau gambar seperti ini saya kira Bapak Ibu tahu ya pakai apa ya. Biasanya pakai Fos Viewer. Tapi saya anjurkan Bapak Ibu nanti pakai connected papers ya, lebih mudah, gambarnya lebih cantik. Ya, jadi silahkan aja gitu ya. Kemudian ini cara lain dia menyajikan juga Bapak Ibu, ini masih dari paper yang sama. Kontribusi masing-masing paper itu apa? Jadi dia tadi punya sekian puluh paper, ternyata yang menyebutkan kontribusinya dengan cukup tegas itu hanya segini. Enggak apa-apa Bapak Ibu, boleh ya. Jadi tidak harus semuanya. Lalu ini the key contribution of each paper. Nah, ini masih lanjutan dari yang tadi ya. Oke, kemudian software apa yang cocok untuk menulis SLR ini Bapak Ibu ya. Ini saya tunjukkan dulu, mungkin demo untuk masing-masing itu kita lanjutkan besok ya, tapi malam ini akan saya tunjukkan beberapa. Google Scholar saya kira Bapak Ibu udah biasa ya. Jadi kita belanja topik di situ. Misalnya saya ingin mencari digital marketing and strategy, kemudian waktunya mungkin kita batasi ya 5 tahun terakhir. Kalau masih kurang ya 10 tahun terakhir. Tapi kalau dari Scopus ini kan semua jurnal masuk ya, kita nggak bisa milih ya. Jadi ya ini makanya untuk belanja paper aja atau belanja topik aja. Oh, kita lihat satu-satu. Kira-kira ada topik yang nggak biasa nggak gitu ya. Tadinya digital marketing, tapi tiba-tiba kok ada kata strategi. Saya mau tambahin digital marketing and strategy. Kemudian mungkin nanti Bapak Ibu nemu metaverse. Ada digital marketing, ada strategi, ada metaverse. Mau saya gabung. Nah, nanti ketemu cukup papernya nggak gitu ya. Kalau nggak cukup ya jangan dilanjut. Kemudian yang kedua adalah Sephora. Sephora ini buatan anak negeri. Kalau nggak salah Pak Sidik dari Garut, beliau mahasiswa S3 UNJ, guru SMK, bikin website ini dibiayai sendiri. Jadi ini agak lemot gitu Bapak Ibu ya. Beliau pakai dana sendiri, jadi harap maklum. Kita cukup cari saja topik tertentu di sini. Misalnya saya tulis sustainability reporting, lalu saya pilih tahunnya berapa, kemudian saya bisa pilih Scopusnya key berapa Bapak Ibu. Paling gampang ya pilih all aja, kita search. Nah, nanti kita tunggu bisa 5 menit, bisa 10 menit ya. Nanti akan keluar hasil paper-paper yang menyangkut itu, terutama dari Scopus, ada apa saja. Ya, nanti bisa Bapak Ibu lihat, dan bisa juga dilihat di YouTube saya, nanti cari nama saya aja. Ini contoh hasilnya Bapak Ibu. Misalnya di nomor 4 kiri atas ini ada tulisan NE, ini berarti not index, berarti bukan dari Scopus. Tapi yang nomor 5 ini Q1, berarti ini dari paper Q1. Sayangnya kita hanya bisa mendapat data ini saja, artinya Bapak Ibu bisa ngelihat, kalau mau mencatat ada aplikasi sendiri untuk Google Chrome. Nanti juga silahkan lihat YouTube saya, karena itu hanya masalah teknis saja, nanti tinggal kita tekan tombol tertentu, atau Bapak Ibu bisa lihat menu di atas ini ada download ya. Nanti semua paper ini akan bisa di-download dalam bentuk RIS misalnya ya, untuk diimport ke ke Mendeley misalnya ya, ke RIS. Bisa juga diimport oleh Fos Viewer untuk ditampilkan grafik denahnya tadi gitu ya. Bisa juga ke yang lain. Nah, ini yang saya belum nemu adalah bagaimana kita bisa mendownload paper-paper dari suatu file ya. Saya punya DOI katakanlah 50 file gitu ya. 50 DOI itu dalam satu file gitu. Lalu saya download satu persatu gitu ya. Seandainya Sci-Hub ada API-nya, bisa kita sambung ke situ gitu ya. Tapi kalau ada yang tahu, nanti tolong kabari saya ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya anjurkan pakai connected papers saja. Kenapa? Ini aplikasinya sangat keren Bapak Ibu. Jadi kita tulis topik, katakanlah tadi saya contohkan sustainability reporting, atau dalam tampilan ini saya tulis audit quality. Maka nanti akan diperoleh
paper-paper yang memang sudah maut di bidang audit quality ini, yang udah keren. Kerennya bagaimana Pak? Dia nanti sudah dikutip oleh berapa banyak orang. Sudah dikutip berapa banyak orang, sudah berhubungan dengan berapa banyak paper. Ini nanti otomatis akan kelihatan dari denahnya di tengah ini. Ya. Lalu nanti ketika paper ini saya klik, nanti di tengah akan ada paper-paper yang diacu sama dia. Nah, paper-paper yang diacu ini bagaimana kita tahunya itu paper bagus atau enggak? Sudah dikutip berapa ratus kali orang. Ya. Jadi kalau foto papernya jelek ya sudah dikutip oleh ratusan orang, itu kan berarti bagus juga ya Bapak Ibu ya. Lalu tidak hanya itu saja, nanti paper-paper dia ini sudah diacu oleh berapa orang lagi. Jadi kita tahu orang tuanya siapa, tahu anaknya siapa, ya cucunya siapa. Nah, itu tandanya paper yang baik. Lalu kita bisa menampilkan grafiknya seperti ini, yang ada garisnya berarti paper itu menggunakan sumber yang sama atau menyebut paper acuan yang sama. Kalau tidak ada, misalnya ini ada paper di kanan ini ya, Issuers 2020 katakanlah nggak kelihatan garisnya. Dia membahas topik audit quality, tapi referensinya itu nggak seperti yang lain-lain. Ya, jadi dia mungkin mencarinya satu demi satu, begitu dapat langsung dikutip, tapi nggak ngelihat ini paper ini layak dikutip atau enggak gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pakai itu connected papers, tapi karena kalau kita pakai versi gratisnya, Bapak Ibu hanya bisa mencari 2 kali topik dalam 1 bulan. Jadi saya tadi sudah mencari audit quality, kalau nanti saya cari sustainability reporting, berarti bulan ini jatah saya habis. Tapi ya gampang, Bapak Ibu tinggal masuk pakai email lain di laptop Bapak Ibu ya udah dianggap orang lain kan gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa login, kalau Bapak Ibu login nanti dapat 5 gratis per bulannya. Jadi Bapak Ibu jangan coba-coba di sini. Kalau coba-cobanya saya sarankan tadi di Google Scholar ya. Di Google Scholar kita udah cari topik mantep. Nah ini baru cari di sini. Karena ini tuh sudah jadi. Kalau sudah Bapak Ibu udah kesini pasti udah keren. Ya. Jadi 5 cukup lah. Kalau saya kebetulan ya notebook mungkin ada berapa? 6 atau 7. Jadi ya kalau saya butuh banyak tinggal saya jalanin semua. Kalau masih kurang nanti dari tablet ya gitu ya. Kemudian dari Scopus, nah Bapak Ibu juga bisa cari, ini Bapak Ibu bisa daftar gratis kok di sini ya. Jadi perguruan tinggi banyak yang nggak mampu berlangganan Scopus. Kalau Bapak Ibu kampusnya tidak berlangganan Scopus, ya daftar sendiri aja, nanti bisa mencari dengan tema terbatas ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau nanti Bapak Ibu kampusnya ingin langganan Scopus ya silahkan kontak lah. Saya juga punya beberapa teman yang punya link ke Scopus ya, boleh nanti kontak Edispark lah gitu. Tapi kalau nggak mau berlangganan berbayar dulu ya gratisan dulu nggak apa-apa. Kita masih bisa mencari paper ya. Kemudian Mendeley itu saya kira wajib ya Bapak Ibu, walaupun Mendeley sekarang sudah diganti dengan yang baru, ada Mendeley Reference Manager, tapi saya masih terbiasa menggunakan Mendeley Desktop ya, karena menunya lebih kelihatan, lebih banyak gitu. Nah kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley Reference Manager juga nggak apa-apa. Kalau saya masih setia dengan Mendeley Desktop ya, tapi sudah nggak ada di web resminya, jadi Bapak Ibu harus cari di tempat yang lain. Nah, yang saya ingin anjurkan kepada Bapak Ibu, masukkanlah paper-paper di sini, tapi tolong diberi tanda ya di kolom teks ini. Di kolom teks kalau paper-paper diri saya sendiri itu nanti saya kasih tanda ini paper S1, S2, S3 dan seterusnya, Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Terus kalau nanti paper ini saya pakai untuk bahan menulis buku, juga akan saya sebutkan ini di buku apa. Misalnya di buku SLR, ini buku saya kan hampir terbit ya tentang SLR. Nanti juga saya tulis paper saya S2, titik koma, SLR. Berarti itu nanti akan saya terbitkan untuk paper buku SLR. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di Simago JR ya. Ini ada apa yang perlu
perlu Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu mau mencari jurnal Scopus yang kira-kira lebih gampang tembus, ini sama-sama Q1 Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau pilih yang mana ini? Ada yang punya pengalaman nggak? Ya. Kalau nggak ada punya pengalaman, ini katakanlah sama-sama Q1, saya sarankan gini Bapak Ibu. Lihatlah total dokumennya. Ya, total dokumennya. Kalau total dokumennya itu banyak, berarti dia banyak menerima paper ya. Menurut pengalaman dan pengamatan saya, jurnal yang punya banyak paper ini lebih besar kansnya menerima paper Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya 5 pilihan yang ada di layar ini, jangan kirim ke Journal of Strategic Information Systems. Karena itu hanya 77 paper yang diterbitkan sama dia. Berarti sangat-sangat terbatas, walaupun ini di Thailand ya. Tapi cobalah ke 504 ini. Wah, dia dalam 3 tahun terakhir menerbitkan 504 paper. Mudah-mudahan saya juga bisa dapat di situ, gitu ya. Walaupun itu juga bukan jaminan, tapi lebih faktornya ada di situ daripada Bapak Ibu milih secara serampangan atau asal pilih. Lihatlah dari sini, ya. Oke. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, yang berikutnya adalah Watase. Ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Pak Lili Wahyudi, dosen UNS Solo ya, yang dipakai bisa untuk SLR, bisa untuk meta analisis. Nanti Bapak Ibu tinggal daftar aja, masuk ke Watase web ID, daftar. Kalau daftar, Bapak Ibu akan diberi waktu gratis 90 hari. 90 hari, setelah itu Bapak Ibu akan harus membeli akun, per tahun itu tarifnya 400.000. Wah, kok mahal Pak? Iya, kalau nggak digunakan itu sangat mahal. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan, kalau punya segala sesuatu itu digunakan sebanyak-banyaknya, itu jadi murah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti tinggal mencari topik biasa ya, katakanlah ini di atas saya tulis sustainability reporting, nanti otomatis akan diambilkan paper-paper dari Scopus yang berkaitan dengan sustainability reporting. Nanti kira-kira akan muncul mulai dari tahap paling atas ya, identification, kemudian screen. Screen itu memilih, oh ini saya buang, ini saya buang, ini saya pilih, buang, pilih. Nah nanti setelah dipilih-pilih gitu, kita bisa retrieve, bisa ambil paper yang sudah kita pilih, lalu kita bisa bikin reportnya tadi, prismanya tadi. Oke, yang saya peroleh ada sekian ratus atau sekian ribu, yang saya singkirkan ada sekian. Terus nanti ada upload di bawahnya, ini adalah untuk menambahkan paper-paper dari luar Scopus ya. Nah, kemudian di tahap extraction ini, Bapak Ibu akan melihat layar seperti ini. Ini paper-paper yang sudah dipilih, Bapak Ibu nanti tinggal klik review, maka otomatis akan ditampilkan papernya. Nah, Bapak Ibu membaca lalu menginput ya, oh ini saya input variabelnya apa saja, hipotesisnya apa saja, lalu nanti informasi-informasi lain juga apa saja ada di situ. Ya, nanti silahkan coba bagi yang belum pernah mencoba, ini sangat enak lah gitu ya. Jadi nanti otomatis sudah jadi laporannya, jadi prismanya dan sebagainya. Lalu sebelum saya kembalikan ke pembawa acara, izinkan saya masih share sedikit contoh ini ya. Ini Bapak Ibu, saya mencari di Sephora. Tadi saya cari kata apa ya, information system kalau nggak salah. Nah di sini lihat ini ada Q1 ya, di kiri atasnya ada Q1, ini Q1 dan seterusnya. Ini Q1. Sayangnya Bapak Ibu ya sudah cuma ngelihat ini, kalau mau download ya download tadi itu ada RIS, ada TXT gitu ya. Jadi agak susah kalau saya mau menangkap ini semua. Ya bisa sih saya kontrol A gini ya. Saya kontrol A lalu saya copy paste ke Excel, tapi nggak bisa dibayangkan hasilnya seperti apa gitu ya. Tapi ya daripada nggak bisa nyatet ya nggak apa-apa. Ini kita biasanya dapat sekitar 500 Bapak Ibu.
sekitar 500 paper. Jadi per halaman ini 50, ini 51 kan? 51 kali 9 ya, berarti topik yang saya cari tadi ada 450 Bapak Ibu. Lalu dia menggunakan referensi berapa, ada di sini, ini juga bisa Bapak Ibu pakai. Ini country-nya India sudah ada, jadi Bapak Ibu nggak perlu baca paper, ini kan sudah tahu toh. Negaranya India, ini Jerman. Nah, enaknya Sephora itu di situ Bapak Ibu. Saya belum sempat baca papernya misalnya, saya sudah bisa tahu ini country-nya nggak ada. Terus di sini country-nya mana nih nggak ada juga ya. Ini country-nya Finland. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini country nggak ada lagi. Jadi tanpa membaca paper pun kita sudah bisa mengerjakan sebagian paper SLR gitu. Jadi lumayan lah. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa mempertimbangkan ini referensinya sudah berapa yang dia pakai. Lalu sudah dikutip oleh berapa banyak ada di sini. Ini ada di sini juga. Ini ada di sini juga. Jadi tanpa baca papernya aja saya sudah bisa mencari sebagian datanya. Itulah enaknya SLR ya. Oke, kira-kira sementara kok itu dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kira perlu memberi waktu kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab. Itu Mas Revi, sementara saya akhiri, saya serahkan media dan waktunya ke Mas Revi dan saya siap menjawab pertanyaan. Terima kasih.